Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Scene berpindah memperlihatkan Dino dan timnya yang sedang berjuang melawan dua Evil Dragon Spawn milik Vega. Di sini Dino sangat putus asa. Dia terus berlari ke sana kemari dikejar Evil Dragon Spawn. Dia benar-benar terlihat menyedihkan. Dia meminta bantuan Pico, Grazia, dan Mai, tapi mereka gak peduli. Malahan Pico dan Grazia memandang Dino dengan muka datar. Sedangkan Mai merosting Dino habis-habisan karena Dino kebanyakan bacot doang tanpa usaha apapun. Jika dipikir-pikir, kalau makhluk ini terus mengejarnya, maka nyawa Dino juga ikut terancam. Dari hal ini saja Dino mengerti dia tak memiliki pilihan selain bertarung. Sejenak Dino menatap langit sambil berteriak, "Armed with Divine Spirit." Dalam sekejap mode apoteosis pun diaktifkan. Seketika itu juga Dino memperlihatkan wujud aslinya. Dan kini tubuh Dino dilengkapi armor dan senjata tingkat mitos. Mode apoteosis ini adalah proses penempatan otoritas dewa dalam tubuh. Dino, Pico, dan Grazia telah menetapkan batasan pada tubuh mereka agar dapat beroperasi di dunia kardinal. Dan ini pertama kalinya pembatas dalam tubuh Dino dicabut. Belum diketahui secara pasti apa yang akan terjadi pada Dino karena mengaktifkan mode ini. Kendati demikian, Dino menilai hal ini merupakan tindakan yang benar. Dan sekarang terlihat sosok Dino memiliki 6 sayap berwarna hitam dan putih. Dia juga mengenakan pakaian pendeta hitam legam dan memegang 2 pedang di tangannya. Salah satunya adalah pedang emas Excalibur dan pedang yang lainnya adalah pedang perak gelap Kalifaung. Itu adalah senjata suci tingkat mitos yang terkuat dari semuanya. Pedang itu ditempa dari inti bintang. Dino sangat ahli dalam mode menggunakan 2 pedang. Sedangkan kalau mode main-main, Dino hanya menggunakan pedang yang telah dia berikan kepada Zegion. Dino adalah pendekar pedang yang mendapatkan pengakuan dari Veldanava secara langsung. Dia tuh sebenarnya Kiritot bre. Jadi kalau nggak pakai 2 pedang nggak GG. Dan saat Dino memakai pedang ganda ini, bisa dipastikan levelnya jauh melampaui Albert dan Glesor. Ketika melihat sosok tersebut, Zegion berdecak kagum. Zegion berkata, "Sudah kuduga kau masih menyembunyikan kekuatanmu. Kurasa dengan wujudmu ini, skillku tidak akan berpengaruh padamu." Mendengar itu, Dino pun menjawab, "Jangan terlalu membesar-besarkan Zegion. Sejak awal, kau juga tidak berniat menghabisiku kan?" Zegion pun hanya membalas dengan anggukan kepalanya. "Heran gua, dari tadi udah disuruh kabur sama Mamang Diablo. Malah si Kumbang dan si Lebah masih di sini aja nying." Lalu tiba-tiba terdengar suara Ramirez. Dia menyuruh Dino untuk mengurus Evil Dragon Spawn yang ada di situ. Sebelum melaksanakan perintah Ramirez, Dino meminta maaf dengan kalimat alainya. Dino berkata, "Ramirez, Gumini, aku tak bermaksud mengkhianatimu. Aku punya alasan yang lebih dalam dari laut dan lebih tinggi dari gunung. Kau mengerti maksudku bukan?" Dan Ramirez pun menjawab, "Baiklah, aku akan memaafkanmu." Jadi Dino-chan, singkirkan para Evil Dragon Spawn itu. Dengan kemurahan hatinya, Ramirez memaafkan Dino. Dan tentu saja saat mendengar hal ini, Dino merasa lega karena akhirnya mereka bisa berbaikan lagi. Tidak peduli berapa usia seseorang, meminta maaf sangat sulit untuk dilakukan siapapun. Jadi menurut Mimin pribadi, tindakan Dino ini patut diapresiasi. Kini wajah Dino menegang, lirikan matanya tertuju pada Evil Dragon Spawn yang ada di depannya.
Dengan berlagak sok keren, Dino memberitahu semua orang, "Minasan, serahkan saja urusan ini padaku." Mendengar itu, Mai, Piko, dan Grazia pun mundur dari garda depan. Piko yang lagi bahagia berkata, "Oh my god, lihatlah dia sangat tampan hari ini." Grazia juga menyemangati Dino, "Ayo Dino, hancurkan monster itu." Sedangkan Mai cuma menganggukkan kepalanya. Piko dan Mai tetap berdiri menunggu aksi Dino. Sedangkan Grazia, dia mencari tempat bersandar. Di situ tanpa pikir panjang, Dino langsung melesat menebas 2 Evil Dragon Spawn hingga mereka menjadi berkeping-keping. Sontak saja semua orang terkejut saat tahu kecepatan Dino yang sangat luar biasa. Dino yang selama ini hanya menunjukkan sisi buruknya dan tiba-tiba menjadi serius. Hal itu membuat semua orang kagum padanya. Bahkan Mai tercengang. Mai berkata, "Wow, keren." Piko juga bangga atas aksi Dino tersebut. Dia berkata, "Seharusnya dari tadi kau melakukan ini, bodoh." Meskipun ucapannya kasar, tapi wajah Piko tampak bahagia. Sementara itu, dengan senyuman di wajahnya, Grazia merasa lega. Dia bergumam, sudah lama sekali ya. Mungkin terakhir kali aku melihat Dino serius seperti ini ketika Phil dan Nava masih hidup. Ya, cukup begini saja, aku sudah merasa lega." Scene berpindah ke pertarungan Diablo dan Vega. Terlihat kesadaran Vega telah kembali di sini. Vega tiba-tiba mengeluarkan tentakel untuk menangkap Diablo. Tapi dengan mudah tentakel milik Vega dipotong-potong Diablo dengan cakarnya. Melihat usahanya yang gagal, Vega masih belum menyerah. Dia mulai menembakkan sinar berkekuatan tinggi berkaliber besar dan duar. Serangan Vega memang tidak meleset. Tapi saat akan mengenai Diablo, sayangnya Diablo berhasil membelokkan serangan tersebut. Meski nilai EP Vega sudah semakin membesar, namun sekuat apapun dirinya, dia tak akan pernah bisa melukai ataupun menyentuh Diablo. Hal itulah yang membuat Vega ketakutan. Dari sini Vega memahami apa artinya menjadi kuat. Ya, ini bukan tentang besar kecilnya EP, melainkan total kekuatan tempur yang menentukan seorang pemenang. Nyatanya di lapangan, Vega tak selevel dengan Diablo dalam hal ini. Karena kita tahu sendiri, Vega hanya menjalani pertarungan yang monoton tanpa usaha apapun. Sedangkan Diablo, dia sejak dulu berhenti berevolusi karena ingin menikmati sebuah pertarungan. Perbedaan pengalaman dan kemampuan tempur Vega dengan Diablo bagaikan langit dan bumi. Untungnya di situ Diablo cuma pasif dan tak menyerang. Bahkan sampai sekarang Vega masih merasakan pipinya yang sakit karena pukulan Diablo. Dan jika ini terus berlanjut, yang ada Vega akan lelah karena kehabisan energi dan mentalnya juga gak akan baik-baik saja. Vega masih menatap Diablo, namun ada yang aneh. Karena tiba-tiba senyuman muncul di wajah Diablo. Hal ini membuat Vega penasaran apa yang Diablo rencanakan selanjutnya. Dalam benaknya Vega mengerti dia nggak bakal bisa menang melawan Diablo. Ketakutan dalam jiwanya mendorong Vega untuk lari dari sini. Maka dari itu Vega mengecek salah satu Evil Dragon Spawn yang menuju lantai 100. Dan dia ingin tahu kenapa penyerapan labirin cuma mentok 30% doang. Nah nih, apa yang sebenarnya terjadi? Sial, salah satu minionku tidak terhubung denganku. Jadi Vega sudah berencana menggunakan Evil Dragon Spawn yang menuju lantai 100 untuk melarikan diri dengan memindahkan kesadarannya. Namun karena 30 lantai labirin telah terpotong dan terisolasi, otomatis koneksi Vega juga terputus dengan minionnya. Kenapa bisa begitu, Bang? Perlu kalian ketahui, labirin Ramirez berdekatan dengan dunia lain. Dan ketika lantai labirin dipotong, maka dimensinya juga akan terpisah. Jadi dengan kata lain, minion Vega yang ada di lantai 100 nggak akan abadi lagi. Dan kalau makhluk itu mati, Vega nggak bakal bisa mentransfer kesadarannya. Seandainya Vega lari sekuat tenaga pun, dia juga nggak bakal bisa melewati dimensi yang berbeda. Satu-satunya cara Vega kabur hanyalah meminta Ramirez menyambung setiap lantai labirin. Atau alternatif lain yaitu menyuruh Mai menggunakan skillnya. Di sini Vega berpikir Evil Dragon Spawn miliknya tak terkalahkan, jadi harapannya untuk kabur masih terbuka lebar. Dalam gumamnya Vega berkata, "Ini benar-benar sebuah pertaruhan. Untung saja aku membagi kekuatanku sebanyak yang ku bisa. Aku akan mencobanya. Ya, aku akan mencobanya. Akan kuhancurkan kalian semua dan kalaupun gagal, masih ada satu minionku di lantai 100.
Selama tubuh utama Vega masih hidup, Evil Dragonspawn yang ada di Colosseum akan terus bangkit kembali. Dan Vega sudah belajar dari pengalaman, maka dari itu dia menyuruh 3 minionnya menyerang Dino dan yang lain, bukan Diablo lagi. Di situ tanpa ragu-ragu Vega mengumpulkan kekuatannya. Opsi terakhir yang dia lakukan adalah meledakkan diri. Andai pun Vega gagal menghabisi semua orang, dia masih memiliki rencana, yaitu mentransfer kesadarannya ke Evil Dragonspawn yang ada di lantai 100. Tapi sebelum melakukan itu, Vega akan mencoba opsi yang lain terlebih dahulu, yaitu membawa Mai atau memakan Mai. Di satu sisi, dengan menyipitkan matanya, Diablo bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Kerasa kau hanya mencoba untuk bertahan hidup. Kalau begitu, aku akan bermain bersamamu. Dengan niat seperti itu, Diablo diam-diam dari tadi menganalisis Vega dan mencari gambaran akurat mengenai kemampuan Vega. Diablo memperhitungkan tingkat pertumbuhan Vega. Awalnya Diablo berpikir setelah isolasi labirin mencapai tahap akhir dan Evil Dragonspawn di lantai 100 lenyap, maka tugasnya tinggal menghilangkan Vega tanpa jejak. Kami akan kembali.